Baik, melanjutkan rangkaian acara berikutnya, yaitu Sri Kandi Talks bersama dengan 3 panelis yang cantik-cantik. Dan akan dipandu oleh teman kita, Bella Audita. Oke, Bella, sudah siap? Oke, sudah siap. Nah, silakan. Langsung aja kita mulai. Selamat datang di Sri Talk Show, Journey to Become a Trusted Professional di acara CPA Days 2020. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada para panelis yang luar biasa hebat pada talk show kali ini, yaitu Kakak Adania Abbas, Kakak Ida Ayu Budananda Mudi Dewi, Kakak Michelle Bernadi. Selamat siang kakak-kakak, apa kabar? Siang Bella, siang. Baik, selamat siang Bella. Ya, mungkin saya manggilnya kakak aja ya, biar tertular nih hebatnya. Nah, oke. Dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada para hadirin yang mengikuti Sri Kandi Talks pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Bella Audita akan menjadi moderator pada siang hari ini. Nah, sebelum kita memasuki acara lebih lanjut, saya akan menceritakan sedikit tentang apa sih itu Sri Kandi Talks. Nah, Sri Kandi Talks ini bercerita tentang bagaimana Sri Kandi Akuntan Publik yang diyakini oleh banyak lulusan akuntansi sebagai fast track school untuk menjadi seorang profesional yang terpercaya dalam bidang keuangan. Karena dengan terjun langsung sebagai auditor, dia dapat memahami transaksi real yang terjadi dalam klien yang diauditnya. Tak jarang, dengan pengalaman dan kualitas kompetensinya, para auditor mengambil sertifikasi profesi CPA Indonesia guna menjadi akuntan publik serta mewujudkan mimpinya, yaitu membangun dan mengelola kantor akuntan publik sendiri. Seperti para Sri Kandi akuntan publik dalam acara ini, yaitu Kak Michelle, Kak Ada, dan Kak Nanda, mereka memilih jalur profesi akuntan publik guna menyongsong masa depan yang lebih baik. Nah, talk show kali ini mengupas tuntas pengalaman para Sri Kandi akuntan publik dari mimpinya sampai dengan menjadi seorang profesional, serta bagaimana mengelola bisnis KAP dari nol sampai dengan sekarang, serta situasi global yang dihadapi bersama, yaitu pandemi COVID-19. Nah, itu dia sedikit cerita tentang talk show kita pada siang hari ini. Sekarang, sebelum masuk ke sesi sharing, saya mau membacakan profil singkat dari ketiga panelis kita. Boleh ditampilkan? Oke, yang pertama ada Kak Adania Abbas, SE, AK, CA, MSI, CPA. Nah, Kak Ada ini lulus dari Universitas Hasanuddin Makassar, program Magister Sains Akuntansi. Lalu dia juga memimpin kantor akuntan publik Adania Abbas dan juga bekerja di sebagai pengajar di beberapa perguruan tinggi di Makassar. Nah, yang terakhir, Kak Ada ini adalah pengurus IAPI, Korwil Sulawesi, Maluku, dan Papua. Oke. Yang kedua ada Kak Ida Ayu Budananda Muni Dewi, SE, AK, CA, CPA. Nah, Kak Nanda ini lulus dari Universitas Udayana sebagai sarjana dan juga lalu Universitas Brawijaya, Magister Akuntansi, dan PPAK. Nah, Kak Nanda ini mengajar sebagai dosen di Universitas Saraswati Denpasar dan juga sebagai pimpinan KAP Budananda Muni Dewi. Nah, yang ketiga, beliau juga adalah pengurus IAPI Korwil Bali dan Nusa Tenggara. Yang terakhir ada Kak Michelle Bernadi, MBA CPA. Nah, riwayat pendidikannya beliau lulus dari Universitas Indonesia, Accounting, lalu University of Illinois at Urbana, MBA, dan juga mengambil Indonesian Certified Public Accountant, Indonesian Certified Tax Consultant, Brevet C, and CPA Candidate Level 2. Nah, Kak Michelle ini juga sebagai CEO of Randa Bernadi dan pengurus Vokap IAPI. Nah, itu dia profil singkat dari panelis kita yang cantik-cantik ini dan masih muda. Nah, sebelum kita memasuki acara sesi sharing, saya akan menginformasikan bahwa selama presentasi, peserta webinar dan dialog CPA Days 2020
melalui YouTube dapat menyampaikan pertanyaan dan mengisi polling melalui link yang tertera. Nah, udah gak sabar nih dengan sharing dari kakak yang cantik-cantik ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke sesi sharing. Boleh dimulai dulu dari kakak ada nih Abbas untuk saja memberikan sesi sharingnya. Boleh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ya, di sini udah sore ya. Mungkin bisa ditampilkan beberapa poin-poin penting yang saya mau sampaikan. Terima kasih Bella untuk kesempatannya. Makasih Kak Misel dan Kak Nanda dan peserta webinar yang berbahagia. Untuk kali ini, sesi kali ini saya nggak terlalu banyak bercerita ya, karena nanti kita selesaikan di sesi diskusi. Nah, saya sendiri berkecimpung di dunia akuntan publik itu belum lama, baru 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu apa sih yang saya dapat boleh ditampilkan, dilanjutkan next. Nah, awal mula menjadi akuntan publik di tahun 2017. Nah, saya dihadapkan dengan seringkali pertanyaan, kamu ngapain jadi akuntan publik? Jadi, kenapa jadi akuntan publik? Jujur, waktu 2017, ketika saya baru masuk di profesi itu, saya bingung tiap kali ditanya, kenapa jadi akuntan publik? Karena yang ingin saya jawab, sebenarnya saya cuma ingin menunjukkan langsung bahwa akuntan publik seperti ini, sementara saya belum jalankan, baru masuk di profesi itu. Jadi seringkali saya langsung bercanda aja, bilang, kalau saya sebenarnya mau jadi artis tapi takut nggak laku, atau kadang saya jawab saja, saya mau jadi penyanyi tapi suara saya nggak terlalu bagus untuk jadi penyanyi, ya. Akhirnya milih jadi akuntan publik. Kadang saya jawab seperti itu, padahal sebenarnya dalam hati saya waktu itu bahwa di akuntan publik, menjadi akuntan publik, saya lihat khusus di wilayah tengah dan timur Indonesia itu populasinya masih sangat sedikit. Nah, karena masih sangat sedikit populasinya, sementara begitu luasnya wilayah kami itu, maka pasarnya berarti masih terbuka lebar. Sementara akuntan publik itu dibutuhkan hampir di semua bidang dan dalam kondisi ekonomi apapun, mau itu kondisinya bagus ataupun lagi mengalami kondisi yang berat seperti sekarang, profesi kita itu masih alhamdulillah masih dibutuhkan. Nah, dengan menjadi akuntan publik itu kita juga punya kapital intelektual yang insya Allah bakalan bisa kita gunakan sepanjang usia kita, kecuali izinnya dicabut, ya itu lain cerita lagi. Nah, kemudian jadi akuntan publik menurut saya waktu itu dia bisa mengantarkan saya ke tingkat pergaulan yang istilahnya high level network. Jadi kita gaulnya bisa ketemu dengan level pemilik perusahaan, level top management, nah, seperti itu. Dan yang terakhir ini yang menjadi impian saya sebenarnya sejak kuliah, bahwa saya ingin sekali bisa membuka lapangan kerja sekecil apapun itu. Nah, dan menurut saya jadi akuntan publik bisa mewujudkan itu. Boleh selanjutnya. Nah, jadi akuntan publik ini awalnya saja itu sudah ada tantangannya. Apalagi yang bagi kami yang milenial, terutama saat itu godaan-godaan alih profesi atau berkarir di tempat lain itu besar sekali. Kalau kita lihat teman-teman kita udah mapan di perusahaan, gabung di perusahaan tertentu atau industri tertentu, kadang kita juga, wah saya juga pengen begini, saya juga pengen seperti dia. Nah, godaan itu cukup besar waktu saya memulai karir di 2017. Nah, kemudian profesi akuntan publik itu kan di wilayah kami sendiri, wilayah timur dan wilayah tengah itu belum sepopuler profesi-profesi lain. Itu terbukti ketika awal saya ingin baru mendirikan kantor akuntan publik. Untuk mengurus legalitasnya saya kan bikin akta pendirian. Nah, hampir di semua kantor-kantor notaris itu bingung sendiri, ini apa sih? Ini gimana bikinnya? Saking tidak populernya profesi akuntan publik di
wilayah kami. Nah, kemudian kesiapan teknis ini kita harus pertimbangkan juga. Kita harus punya, karena nggak bisa virtual ya, nggak bisa bikin kantor akuntan publik, ruang kerja nggak bisa ruang kerja virtual, harus ada lokasinya, disurvei oleh Kementerian Keuangan. Dan banyak risiko-risiko yang kita ada. Misalnya jika kita mempekerjakan staff, itu gimana gajinya? Nah, itu yang jadi tantangan awal yang waktu awal mula karir ya. Next. Nah, tapi saya bismillah saja waktu itu, ya kita take action lah. Maksud saya kita berani saja memulai. Nah, awal mula sebenarnya saya berkenalan dengan akuntansi itu di SMA. SMA kan ada pelajaran akuntansi, pelajaran ekonomi. Kemudian saya lanjut ngambil jurusan akuntansi di Universitas Hasanuddin. Nah, sebelum saya lulus dari Universitas Hasanuddin itu, saya sambil magang. Di 2010 saya sudah mulai magang, gabung di Kap Thomas Blasis Widartoyo. Maaf ya, hujan keras di sini, mungkin suaranya nggak terlalu jelas. Nah, saya lanjut lagi sementara magang, selesai S1, kemudian saya lanjut S2 sambil kerja di sana, tetap di sana. Nah, di 2014 baru mulai kepikiran, waktu itu senior saya yang lebih dulu ikut ujian CPA. Jadi saya terima kasih sekali sama Mas Anas Cahyadi. Mas Anas Cahyadi inilah yang sejak 2014 kemarin itu yang sering kirim contoh-contoh soal ujian CPA. Nah, mendorong saya untuk ikut ujian CPA, meskipun waktu itu kadang saya nggak baca juga ya, cuma numpuk di email. Nah, akhirnya 2015 mulai lagi, masih teman saya, bukan inisiatif saya sendiri. Nah, teman saya yang ngajak saya, katanya, IAPI bikin program namanya CPAI, ngomongnya kayak gitu. Lalu saya mau ikutan, tapi nggak ada teman. Ya sudah, saya ikut nemani dia. Nah, di sana kita kan ada semacam PPL, pelatihan berapa hari. Nah, disitulah mulai terbuka pikiran saya bahwa, oh, jadi CPA ini potensinya bagus. Nah, sayang kalau kita berhenti sampai di sini. Akhirnya 2016 bertepatan dengan bapak saya pensiun waktu itu, saya ikutlah. Waktu itu kan di Makassar belum ada test center. Saya ngambilnya di Surabaya, masih yang model 4 mata ujian. Alhamdulillah lulus di 2016 dan 2017 saya resign dari kap saya yang dulu, kemudian merintis kantor akuntan publik sendiri. Next. Oke. Nah, ini yang agak saya ceritakan dan masih sampai sekarang saya alami. 2017 itu di Februari izin saya sebenarnya sudah keluar. Aturan dari kementerian bahwa 6 bulan setelah izin AP keluar itu kita harus sudah bergabung dalam di KAP, itu rekanan maupun perorangan. Nah, opsi saya 2, saya gabung di kantor saya yang dulu atau saya bikin KAP perorangan. Nah, yang jadi masalah izin saya Februari sampai di tangan saya itu di bulan April. Jadi yang tersisa waktunya bisa 4 bulan. 4 bulan ini sempit sekali bagi saya untuk mau gabung ke rekanan waktu itu. Ya, harus ngambil izin, harus atas izin semua rekan ya, setahu saya. Agak lama prosesnya. Akhirnya saya izin sama pimpinan KAP, buka KAP perorangan, alhamdulillah diizinkan. Nah, itulah saya ambil langkah cepat. Terpaksa kendaraan dikeluarkan dari garasi dan garasi dibobol jadi kantor. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang masih di garasi? Posisinya masih, tapi modelnya udah bukan garasi lagi. udah selayaknya kantor lah, udah diperlebar sedikit dan masih proses renov sekarang. Nah, tapi memang saya akui awal mula kantor saya adalah dengan membobol garasi. Dan terima kasih kepada adik saya karena dia sering posting di sosmednya itu beberapa perusahaan besar yang berawal dari garasi. Nah, itu yang setidaknya menunjukkan kepada saya bahwa banyak hal besar yang dimulai dari sesuatu yang kecil, dan di survei alhamdulillah dinyatakan tidak.
Nah, setelah jadi apa yang menyenangkan? Alhamdulillah bisa buka lapangan kerja, ya, terutama bagi sasaran saya ini adalah anak-anak muda yang baru lulus dari kuliah akuntansi. Kemudian network kita secara otomatis itu jadi luas karena berhubungan dengan klien, kemudian klien yang puas merekomendasikan ke teman-temannya, ke orang lain. Nah, yang poin ketiga adalah saya katakan menjadi bos bagi diri sendiri, bukan bagi orang lain ya. Karena bagi di kantor kami, saya selalu katakan bahwa sama anak-anak sama tim, bahwa saya bukan bos kamu, saya bukan atasan kamu, kita adalah rekan kerja. Saya adalah saudara kamu, kakak kamu. Jadi jangan menganggap saya bos di sini. Tapi bagi saya bisa menjadi bos bagi diri sendiri. Maksud saya bebas mengatur diri saya mau ngapain. Intinya adalah bagi waktu yang banyak, yang baik. Nah, dan yang saya rasakan adalah setelah jadi AP, alhamdulillah ya, kebersamaan dengan keluarga saya lebih banyak dibanding sebelum jadi AP. Nah, saya bisa main dengan ponakan-ponakan saya atau pergi jalan dengan keluarga saya, ibu saya, bapak saya. Next. Nah, apa yang tantangan yang dihadapi? Nah, ternyata jadi AP itu membangun relasi dan mempertahankan hubungan baik itu agak berat juga. Nah, karena kita dihadapkan dengan pilihan mempertahankan kewajiban ya, bukan pilihan, dan keharusan mempertahankan integritas demi kelangsungan profesi kita ini. Nah, jadi membangun relasi bukan berarti dalam hal ini kita semua klien kita ambil aja. Enggak. Kalau saya sih enggak ngambil semua klien. Nah, kita harus lihat ini kliennya yang pertama enggak berpotensi merusak integritas kita. Yang kedua ini ya jelas menguntungkan bagi kita lah bahasa pasarnya. Nah, mempertahankannya ini agak berat karena sekali hilang ya udah memperbaikinya susah, atau nama kita satu kali rusak memperbaikinya susah. Nah, kemudian yang poin kedua ini lebih khusus ya, saya katakan bahwa di Sulawesi, Maluku, Papua mungkin agak beda dengan wilayah lainnya. Klien-klien kami itu di seputaran bisnis istilahnya menengah, skala kecil dan menengah. Nah, seringkali mereka dikenakan kewajiban audit. Boro-boro kewajiban audit. Laporan keuangan kadang belum punya. Nah, pemahaman ini yang jadi tantangan bagi kami, terutama sebagai pengurus YAPI ya, bahwa ada PR besar di mana kita harus memberikan pengetahuan lagi kepada para pelaku usaha bahwa seperti ini loh audit itu, seperti ini laporan keuangan sesuai standar. Itu jadi PR besar bagi kami. Nah, yang ketiga ini khusus di wilayah kami masih banyak AP palsu dan itu nggak ketahuan oleh pengguna. Nah, AP palsu ini beragam, ada yang dari profesi lain, kemudian tanpa izin. Nah, tapi dengan adanya undang-undang akuntan publik kan mereka sebenarnya bisa kena sanksi, dan saat ini memang lagi gencar oleh tim pemberantasan akuntan palsu itu sudah sangat membantu untuk memberantas yang seperti ini. Dan ini juga jadi PR besar bagi kami sebagai pengurus. Nah, saya sendiri bagi tugas dengan Pak Ketua. Pak Ketua pendekatannya ke pengguna, saya karena katanya saya milenial, saya pendekatannya ke calon-calon akuntan. Calon-calon akuntan ini bagaimana caranya diarahkan supaya nggak jadi AP palsu, supaya jadi yang AP resmi-resmi aja. Nah, itu yang kami lakukan, keluar masuk kampus untuk sosialisasi, kasih kuliah umum segala macam untuk melakukan ini. Nah, yang terakhir itu kita harus kuat mental karena ya ibaratnya bisnis kan itu ibarat maraton. Ya, nafasnya harus panjang. Jadi kalau kita sudah bicara bisnis, kita nggak ya mungkin Kak Misal sudah jauh lebih paham ya bahwa bisnis kita nggak ngomong diri sendiri, kita ngomongin orang lain. Kita mikirin nasib orang lain juga. Nah, kemudian yang terakhir ya saya di sini saya mau katakan bahwa profesi ini nyatanya adalah profesi yang penuh kesabaran. Jangan pernah bercita-cita, bagi saya jangan pernah bercita-cita langsung kaya dalam waktu singkat. Karena kalau ini yang jadi yang utama, maka bisa saja kita ambil saja semua klien, nggak peduli integritas, dilanggar semuanya demi apa? Demi kaya dalam waktu singkat. Ini membahayakan bagi saya, ini mengerikan.
dan membahayakan profesi kita ke depannya. Dan ingat bahwa integritas adalah kunci. Nah, sekian dari saya. Terima kasih Bella. Saya kembalikan ke Bella cantik sebagai moderator. Terima kasih Kak Ada buat sesi sharingnya yang mengagumkan ya, yang menjadi inspirasi buat kita semua. Nah, lanjutnya kita lanjutkan ke panelis kedua, yaitu Kak Michelle Bernadi. Boleh Kak Michelle langsung aja dimulai sesi sharing singkatnya. Halo sore adik-adik sekalian, apa kabar? Semoga masih semangat ya. Tadi udah dengar sharing dari Pak Jonan. Sorry latar belakang ada suara-suara anak karena anak saya masih kecil-kecil. So anyway, sore ini saya mau sharing mengenai perjalanan saya sebagai akuntan publik. Nah, tidak seperti Kak Arda, silakan next slide. Next slide. Oke, next slide. Pertama, saya mau sharing mengenai how did I get into running a CPA firm. Next slide. Ini sekedar quote dari buku Purpose Driven Life. Mungkin udah ada yang pernah baca, What on Earth Am I Here For? Kalau belum, baca deh. Intinya, perjalanan hidup itu, kenapa kita dilahirkan di dunia ini, kita harus menemukan tujuan hidup kita. Nah, menjadi akuntan publik ini, akhirnya saya menemukan tujuan hidup saya. Next. Sedikit background, tadi sudah Bella share latar belakang saya. Dulu saya pas SMA ambil jurusan IPA. Jadi, walaupun ilmu akuntansi adalah social science, tapi saya ambilnya malah jurusan IPA, bukan IPS. Jadi jangan berkecil hati untuk teman-teman yang jurusan IPA. Karena tadi Pak Jonan juga udah sharing, yang penting adalah untuk menjadi a good CPA adalah logic. Untuk menjadi orang sukses, yang penting logic. Nah, lalu begitu lulus SMA, saya lanjut di S1 akuntansi, jurusan akuntansi di Universitas Indonesia. Kemudian saya kerja 5 tahun di Indonesia, saya putar-putar Big Four di PwC, EY, sama Deloitte. Lalu kemudian saya lanjut MBA di UIUC, University of Illinois at Urbana-Champaign. Saya waktu itu memang sengaja saya nggak mau mendalami ilmu akuntansi, karena bagi saya akuntansi 4 tahun dan kerja di Big Four udah cukup. Jadi saya memang secara sadar memilih ilmu selain akuntansi. Lalu lulus di 2008, saya kerja dulu di US sama Kanada. Waktu itu sempat krisis ya, tahun 2008. 2009 akhirnya saya putuskan untuk balik ke Indonesia. Di situ saya tidak bekerja lagi, tapi saya melanjutkan usaha ayah saya, yaitu kantor akuntan publik. Next slide, please. Nah, kayaknya sempurna kan hidup saya, gitu kan? Kayaknya secara education very good gitu ya. Next slide. Nah, it's actually not tidak semulus itu juga gitu ya. Dalam hidup saya mengalami krisis-krisis. Krisis pertama saya adalah waktu ibu saya meninggal dunia, saat itu umur saya masih 14 tahun di SMP kelas 2. Nah, di situ saya mengalami drop banget secara mental ya, karena very sad ya. Dan itu sangat mempengaruhi performance pendidikan saya waktu itu. Next. Tapi saya mulai bangkit di waktu itu kelas SMA kelas 2, di mana saya mendapatkan nasihat dari guru biologi saya waktu itu. Dia bilang, Michelle, hidup itu intinya isinya masalah, dia bilang. Jadi kalau sekarang ada sesuatu kesedihan gitu ya, jangan sampai itu merusak masa depan kamu. Dan makin dewasa kamu, permasalahan hidup dia bilang makin banyak. Jadi belajarlah untuk mengkotak-kotakan masalah kamu. Jadi nanti setelah beberapa tahun gitu ya, ketika saya makin dewasa, saya makin menyadari, oh iya benar nasihat itu, gitu ya.
Nah, ketika saya meran integrated firm yang saya bangun, dan at the same time saya juga as a mother of 2 kids. Jadi ini nasihat ini benar-benar berguna banget, karena ketika saya memiliki masalah, misalnya ada masalah di kantor, saya nggak pernah bawa ke rumah, gitu. Jadi saya bisa memilah-milah perasaan saya, gitu ya. Oke, next. Waktu itu 14 tahun, lalu saya kembali bangkit kembali 3 tahun kemudian gitu ya, di SMA kelas 2. Lalu kuliah. Nah, di tahun 2009 ketika saya balik, itu tidak lama kemudian, 1 bulan kemudian, ayah saya yang founder kantor akuntan publik Dr. Andes Bernardi dan rekan itu mengalami stroke. Itu saya mengalami krisis yang kedua, ya. Dan waktu itu saya pun, walaupun saya dekat dengan beliau, tapi ada ketakutan terbesar dari saya untuk bisa bekerja sama bersama beliau dan meneruskan bisnis beliau. Nah, namun waktu itu di tengah kekalutan saya menyelamatkan nyawa ayah saya berjanji kepada Tuhan bahwa ya I will do anything asalkan Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk ayah saya, seperti itu. Next. Di 2009 itu saya benar-benar menjalani masa-masa sudden takeover, di mana memang ayah saya tidak menyiapkan saya untuk takeover secara mulus karena benar-benar kaget ya, ada kena stroke. Saya take over selama 10 bulan dengan kerja keras. Saya bangun pagi jam 5, olahraga, terus saya berdoa dulu, lalu saya udah nyampe kantor jam 7.30, terus pulang dari kantor jam 11 malam. Di situ kalau saya ada masalah, saya selalu berbicara dengan Tuhan. Dan ya believe it or not, tapi Tuhan selalu memberikan jalan dari permasalahan yang saya alami. Nah, dari perjalanan hidup saya menyimpulkan bahwa ya tidak ada yang nothing was coincidence. Jadi nggak ada yang istilahnya suatu hal yang coincidence gitu ya. Jadi finally dari seluruh perjalanan hidup saya, akhirnya saya menemukan menjadi akuntan publik, menjalani profesi ini adalah purpose dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya very happy banget menjalaninya. Saya bisa mengembangkan nggak cuma kantor akuntan publik aja, tapi saya kembangkan ini bisnis menjadi konsultan pajak juga, dan konsultan manajemen juga, dan merger and acquisition juga. Dan saya juga punya misi, saya ada establish satu company namanya IP Hub, Investorpreneur Hub, di mana itu ada misinya untuk mengembangin entrepreneurs Indonesia, supaya nanti mereka bisa berkembang, either exit melalui melalui bursa efek, atau dia bisa jual ke private equity gitu ya. Pokoknya ada intinya saya mau mengembangkan dunia entrepreneur di Indonesia. Next. Major challenges and how to deal with them. Challenges yang aku alamin, menurut saya tiap stage itu berbeda tantangannya. Saya sudah memasuki tahun ke-11 menjalankan Rianda Bernardi. Rianda Bernardi itu umbrella brand yang saya build sejak saya take over. Saya mengalami periode transisi dari ayah saya 3 tahun untuk istilahnya membuild sistem ya. Lalu saya menjalani growing period bersama Rianda International Network selama 7 tahun, dan sekarang begitu personal issue saya selesai, yaitu maksudnya punya anak gitu ya. Jadi saya selesaiin dulu tuh, punya anak 2. Nah, sekarang begitu anak saya paling kecil udah 15 bulan, sekarang saya memasuki next stage berikutnya, yaitu untuk quantum leap. Next. Nah, saya mau share prinsip-prinsip saya dalam menjalankan professional business. Again ya, saya menganggap KAP itu adalah suatu bisnis. So, itu harus di-run secara profesional. Yang pertama, integrity. Integrity buat saya nomor 1. Jadi saya tidak pernah mengkompromis adanya
apa istilahnya, tingkah laku yang tidak etis gitu ya. Nah, apabila saya bertemu dengan klien pun saya selalu tanya sendiri gitu, apakah ini klien ini ada integriti atau enggak. Kalau enggak, ya udah, saya akan tinggalin ya. Jadi bagi saya tidak semua klien itu bawa untung ya. Ada kadang klien juga malah bikin buntung gitu ya. Terus yang kedua, stay professional. Meaning apa? Ya meaning kita emang harus selalu up to date dengan segala macam standar dan juga perilaku kita gitu dalam menjalankan profesi kita itu kayak punctual apa segala macam gitu ya. Nah, yang saran saya ketiga, ini saya selalu orangnya per plan. Jadi saya tidak menjalankan bisnis saya istilahnya dengan let it flow, tapi saya selalu making strategic plan. Saya buat 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun down the road. Jadi misalkan tahun ini saya mau kerjain apa, tujuannya apa, dan dalam 3 tahun saya mau achieve apa. Dan saya selalu review itu tiap tahun. Next. Tips lagi dari saya, run a CPA firm just like you run a business. Meaning apa? Berarti fungsi-fungsi yang ada di klien yang biasa kita audit, maksudnya perusahaan, itu kita harus punya juga di KAP kita. Misalkan Markom, Marketing and Communication, dan Human Capital, dan IT, itu semua harus ada. Ya, apalagi sekarang dengan COVID ini kita makin membuka mata kita bahwa ya memang marketing itu sekarang udah gayanya udah bukan langsung lagi face to face, tapi kita harus ada digital marketing, jadi harus ada presence di dunia digital. And lastly, make learning your habit. Ini penting banget ya. Karena dunia ini selalu berkembang, jadi nggak pernah istilahnya berhenti di satu titik aja. Jadi once udah establish KAP, dan udah happy, dan udah nggak ngerjain apa-apa lagi gitu ya. Nah bagi saya selalu benar-benar membudayakan belajar di organisasi yang saya pimpin gitu ya. Jadi misalkan saya kasih coaching pun saya nggak akan kasih jawabannya. Saya akan bilang coba cek ini deh, coba cek ini deh, coba cek PSAK deh, coba cek buku Kieso-Wagen chapter berapa deh gitu. Jadi saya lebih ke monitor, lebih jadi mentoring ya ke tim saya gitu ya. Nah ini tips lagi. Saya suka belajar nggak cuma accounting aja. Saya suka belajar nggak cuma accounting, auditing, tax, finance yang related subject. Tapi saya belajar almost anything. Kayak sekarang agenda saya dalam 3 tahun ke depan saya harus bisa menguasai basic Mandarin gitu ya. Karena sekarang yang leading the world is no longer US, it is China. So basically kita udah banyak banget ketinggalan sih. Sekarang orang-orang dari China udah pada masuk Indonesia, dan kekurangannya adalah kita hanya menjadi market saja dan kita tidak pernah tidak pernah menjadi mereap benefits dari semua kemajuan di dunia ini gitu ya. Next. Ini highlight saya di mid 2009, tadi saya udah cerita karena ayah saya sakit dan saya took over the company. Dan yang saya lakukan pertama kali, saya establish a digital footprint, saya bikin website ya. Karena saat itu company AP itu belum ada website. Dan 2011 saya lihat bahwa audit nggak bisa jalan sendirian, saya langsung gandeng tax partner ya. Kita set up tax division, and then kita create umbrella brand. Saya create umbrella brand namanya Bernardi Consulting Group. Dan di 2011 saya sudah lihat bahwa dunia ini nggak akan profesi ini nggak akan berkembang kalau kita tidak ada global network. Dan saya sudah mulai cari-cari dan akhirnya ketemu dengan Rianda International. It's a global network, dan saya suka Rianda International because it's the first Asian network endorsed by the China government. Ya, jadi it's growing really fast, and then mereka datang dari China gitu ya. Jadi sangat-sangat futuristik. Nah, 2013 setelah kita di-approve menjadi member firm-nya Rianda International di Indonesia, kita rebranded menjadi Rianda Bernardi. Dan kita kasih tagline, saya kasih tagline Audit, Tax, and M&A Advisory. Kenapa?
karena waktu itu istilahnya cuma ada kantor akuntan publik Dr. Hans Bernardi dan rekan. Jadi saya mau menyampaikan ke customers, ke potential customer saya bahwa Bernardi is no longer only an audit firm gitu ya. Kita offer other services such as audit, such as tax, merger and acquisition, and also advisory. Nah, terus 2014 saya pengen ngegedein consulting bisnis saya set up PT Rianda Konsultan Indonesia yang fungsinya adalah untuk business advisory sama merger and acquisition. Ya. Nah, di 2015 saya kembangin lagi. Jadi di mindset saya dalam tiap 3 tahun saya harus bikin bisnis baru. Ya. Atau setiap bisnis saya pun itu harus ada dalam 3 tahun itu harus mencapai suatu fase yang di atasnya lagi gitu. Itu selalu itu selalu target saya di dalam 3 tahun. Nah, 2015 saya launch IP Hub, Investorpreneur Hub singkatannya. Cuman along the way kita ubah dari Investorpreneur Hub jadi IP Hub. It's actually an integrated business community gitu ya. Jadi itu pencampuran konsep dari apa istilahnya, ada virtual office, co-working space, ada business incubator juga. Di situ kita satu gedung, di situ ada coffee shop, dan coffee shop itu memang didesain khusus untuk bisa mensupport entrepreneurs untuk bisa get along ya, untuk bisa gathering dan untuk bisa product presentation apa segala macam ya. Next. 2016 saya agak-agak ngerem, jadi saya settle down, saya married di bulan Januari 2016, and thank God langsung mengandung anak pertama saya. Nah, sebelum saya settle down, saya udah siap-siap. Jadi saya udah siapin ada dua internal partner saya untuk nge-backup saya selama saya istilahnya biasanya saya pakai gigi 5, sekarang begitu hamil saya ngerem ke gigi 3 gitu. Nah, saya ngeremnya nggak lama-lama nih teman-teman. Saya ngeremnya cuma berapa bulan. Jadi anak saya 6 bulan, saya ikut yang namanya ujian kurator ya, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Waktu itu anak saya 6 bulan, dia jemput saya. Dia jemput saya setelah selesai pendidikan gitu ya, tiap hari. Nah, anak saya 10 bulan pun saya angkut anak saya. Waktu itu ada global project pertama di suburbnya Semarang, di luar kota Semarang. Ya, anak itu saya bawa. Waktu itu apa sih istilahnya? Ini klien internasional kan. Dan itu ada masalah. Ya udah, jadi terpaksa saya harus turun. Saya stay di sana 10 hari untuk settle isunya. Gitu. 2018 saya melakukan major office renovation, jadi udah yang tempat kerja yang lama tuh saya bilang terlalu old style, jadi saya introduce open and convertible office space. Jadi kalau lihat office space saya itu hari Sabtu sama Minggu itu bisa tinggal digulung mejanya, bisa buat presentasi, bisa buat ngajar gitu ya. Lalu saya juga establish a proper structure untuk mensupport internal support division. Itu terdiri dari human capital, ada Markom, ada IT. 2019 saya berpikir bahwa saya harus ngerekrut istilahnya standby dan harus bagus. Makanya website itu saya improve sehingga website saya itu bisa melakukan online test dan 24/7 kita terima lamaran ya. Nah, di 2019 juga saya melahirkan anak kedua saya. Next. Oke, saya harus percepat saya dapat note nih untuk percepat. Nah, agenda terakhir COVID-19. Oke, next. COVID-19 itu ngubah banyak banget. Seperti saya bilang, mau nggak mau nih kita semua bisnis itu dipaksa untuk going digital ya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai KAP kita juga harus mulai start build our digital assets. Maksudnya apa? Misalkan presence in Instagram, LinkedIn, website gitu ya. Nah, yang kedua, fakta kedua itu sekarang leading economy is no longer US, it's now China. Nah, karena China akan menjadi bisnis partner nomor satunya Indonesia, kita harus prepare karena mereka jarang yang bisa bahasa
English gitu ya. Jadi kita harus prepare, harus bisa bahasa Mandarin. Nah, yang ketiga ini sangat relevan sekali dengan kondisi saat ini, di mana banyak yang against dengan Omnibus Law. Nah, COVID-19 ini banyak sekali menelan korban bisnis-bisnis ya, jadi banyak yang collapse, sehingga banyak terjadi PHK. Nah, menurut saya justru ini Omnibus Law itu adalah nafas baru dan harus segera diterapkan, karena selama ini memang dunia bisnis di Indonesia itu apa istilahnya ya, sangat memberatkan gitu ya untuk dunia untuk menarik investor asing gitu ya. Dan juga rupiah memang hampir tidak ada value-nya tuh dalam international trade. Jadi mau nggak mau kita butuh PMA, penanaman modal asing supaya kita bisa jumpstart our economy lagi. Next. Oke, jadi jangan sedih ke teman-teman. Memang periode ini memang harus ada gitu ya. Memang COVID memang tetap harus ada, memang tidak bisa dihindari gitu ya. Tapi nanti setelah COVID ini kita akan menghadapi long period of prosperity after the fifth season ya, called COVID-19. Yang apa yang harus kalian siapkan? Pertama, keep the right mentality, high integrity, diligent ya. Tadi kan Pak Jonan bilang harus rajin intinya, harus kerja keras, and discipline sama smart. Think before you do. Jadi nggak akan ada yang cekokin kalian. Ini harus ini artinya ini ya, melakukan prosedur ini artinya ini ya. No. Jadi selalu challenge diri sendiri. Kalau saya mengerjakan prosedur audit ini, then itu untuk apa ya, kayak gitu ya. Lastly, never find excuses untuk your failure. Jadi be responsible for your own life. Lalu advice kedua dari saya, get exposure from overseas, either study or work. Dan sekarang kesempatan terbuka banyak banget. Saya ngambil S2 di YUC, itu saya dapat scholarship 70%. Lumayan kan? Nah, yang ketiga, yang terakhir, sorry cepet-cepet banget. Sukses menurut saya adalah komponennya ada banyak nih. Ada 5 komponen. Pertama IQ, intellectual capital, dan EQ, emotional. Jadi harus emotionally stable. Dan yang ketiga adalah spiritual. Jadi harus dekat dengan Tuhan. Yang keempat adalah AQ, adversity quotient. Itu maksudnya ketangguhan mental lah untuk bisa bangun lagi menghadapi tadi ya krisis-krisis. Setiap orang pasti ada krisisnya. Dan yang terakhir adalah ENTRE-Q. ENTRE stands for entrepreneur. Next. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Kak Michelle untuk sharingnya sangat bermanfaat dan inspirasi buat kita semua. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke panelis yang ketiga, yaitu Kak Ida Ayu Budananda Muni Dewi, atau kita bisa panggil Kananda. Boleh Kak, silahkan. Oke, selamat sore Kak Michelle, Kak Arda. Jadi ini merupakan senior saya sebenarnya. Mungkin kalau bisa dibilang saya paling kecil di sini ya gitu. Jadi saya banyak akan belajar gitu ya dari beliau-beliau dan sangat menginspirasi ya. Tadi saya lihat apa yang disampaikan. Jadi apa yang saya sampaikan juga semoga bisa menginspirasi adik-adik semua yang ingin menjadi seorang CPA gitu ya. Jadi jangan takut sama ujiannya yang susah katanya gitu, tapi Anda bisa melalui gitu nantinya ketika memang tekad sudah bulat dan dukungan dari lingkungan itu pasti akan jadi dah CPA. Nah, jadi kalau saya sekarang mau sharing gitu ya tentang saya sendiri kan gitu adalah seorang eco boomers CPA gitu. Jadi terlahir dari orang tua yang berasal dari generasi baby boomers gitu. Kemudian menjadi eco boomers. Jadi istilahnya milenial gitu ya. Bagaimana saya memanage kantor akuntan publik yang dimana itu kantor akuntan publik saya sendiri jadi masih perseorangan gitu. Dan bagaimana sih bekerja sama auditor-auditor yang cenderung mereka milenial gitu ya. Jadi apa sih keunikannya gitu. Nah, karena kan nanti adik-adik juga akan memasuki fase di mana bekerja dan pasti suasana kerja itu akan sedikit berbeda. Jadi adik-adik juga harus tahu karakteristik diri sendiri itu seperti apa gitu, dan apa yang saya mau, apa yang menjadi tujuan saya tuh
juga harus Anda kenali gitu dengan baik. Nah, sehingga nantinya ketika beradaptasi itu akan lebih mudah gitu. Nah, jadi next. Nah, ini salah satu yang menjadi inspirasi ya dari seorang akuntan publik wanita gitu ya. Jadi seorang Marite Washington, jadi seorang certified public accountant di Amerika gitu ya. Jadi beliau ini salah satu yang menginspirasi saya bahwa menjadi seorang CPA itu walaupun wanita gitu ya. Saya selalu ingat sama kata-kata ayah saya gitu ya ketika mendorong dan mensupport saya menjadi seorang CPA itu. Jadi jangan pernah pantang menyerah gitu ya. Jadi kita sama laki-laki itu mungkin hanya berbeda fisik aja gitu ya. Kalau laki-laki mungkin lebih kuat dia mengangkat lemari gitu ya, atau mengangkat kursi, meja dan sebagainya. Tetapi dari segi pemikiran itu kita sebenarnya sama. Nah, dari sana sebenarnya sumber inspirasi saya, dukungan dari keluarga pun juga menjadi seorang CPA wanita itu apa sih salahnya gitu? Tidak ada salahnya kan gitu. Jadi masih bersyukur juga, sedikit saya cerita, saya bersyukur memilih terjun ke profesi ini karena benar ya tadi Kak Arda cerita, kemudian Kak Michelle juga cerita, lebih punya banyak waktu juga untuk memanage diri sendiri, keluarga, dan lebih banyak punya waktu untuk kita memperhatikan keluarga. Jadi itu menjadi saya semangat gitu ketika menjalaninya. Memang pada saat awal gitu ya, aduh berat banget deh kayaknya gitu ya. Jadi kalau boleh saya cerita, yang ngulang ujian CPA itu sampai berkali-kali gitu ya. Tapi di sana kemudian akhirnya coba saya jalani sampai sekarang. Saat ini saya bersyukur gitu bahwa CPA ini kita fleksibel waktunya, kita bisa atur sendiri gitu, dan banyak manfaatnya, terutama adalah masih bisa saya memperhatikan anak-anak saya gitu. Nah, jadi next. Nah, jadi ini menjadi seorang CPA gitu ya. Nah, kita akan lebih banyak gitu berhadapan sama masyarakat, di mana kita lebih ke nantinya lebih banyak untuk mengedukasi ke masyarakat, yang di mana ya memang auditing, kemudian accounting ini profesinya belum terlalu banyak populer ya di masyarakat, terutama mungkin sama ya masalah yang saya hadapi sama Kak Arda gitu ya di Bali gitu. Jadi profesi akuntan publik ini masih di masyarakat, kalau langsung bertanya ya pada orang awam, orang masyarakat itu mereka tidak banyak yang tahu gitu ya profesi ini itu sebenarnya apa. Jadi kalau pun juga kemudian kita berpraktek, bertemu dengan pebisnis gitu, itu masih banyak yang menganggap profesi akuntan publik dengan jasa yang diberikan yaitu audit itu hanya sebatas syarat administratif aja. Misalnya mereka mau mengikuti tender gitu ya, atau mereka hanya sekedar memenuhi syarat harus memiliki laporan audit gitu, misalnya mengajukan pinjaman ke bank. Jadi sebenarnya bagi saya tantangan saya sendiri juga ya di Bali ini sangat banyak gitu ya. Jadi sembari saya memberikan jasa gitu, terikat perikatan oleh klien, di sana juga sebagai waktu saya, kemudian kesempatan saya untuk mengedukasi auditing itu apa sih sebenarnya, accounting itu apa, dan manfaatnya apa bagi perusahaan itu sendiri gitu. Jadi saya rasa mungkin permasalahan profesi atau implementasi dari ilmu pengetahuan dari kita accounting dan auditing di setiap daerah itu mungkin berbeda-beda gitu. Dan ini yang saya hadapi di Bali itu, bagaimana sih agar accounting, auditing, dan juga profesinya itu bisa dikenali gitu ya, sebagaimana masyarakat tuh mengenal dokter, profesi, kemudian lawyer, dan sebagainya gitu. Jadi kita sebenarnya masih punya kesempatan, dan saya rasa menjadi seorang CPA ini satu-satunya mungkin masih profesi yang kita banyak mengandalkan panca indera gitu ya, masih dalam prakteknya itu kita banyak menggunakan panca indera kita, artinya di saat ada beberapa pekerjaan-pekerjaan lain tergantikan oleh artificial intelligence, nah di sini kita masih bisa bertahan gitu, bahkan di situasi COVID-19 pandemi ini mungkin kita mengenal nanti ada namanya remote audit, jadi audit bisa tetap dilaksanakan walaupun
jarak jauh kan gitu. Jadi profesi kita itu CPA ini saya rasa bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Itu menariknya ya menjadi seorang CPA gitu. Nanti mudah-mudahan adik-adik yang menonton tayangan ini tuh bisa terinspirasi gitu dan makin semangat gitu ya untuk menjadi seorang certified public accountant. Next. Nah ini sedikit perjalanan dari menjadi CPA of Indonesia. Kalau saya ambil ini kan dari IAPI ya gitu. Jadi ada tingkatannya sekarang. Kalau saya boleh cerita, pada waktu saya mengambil ujian CPA itu masih yang saya mengikuti 4 mata ujian itu. Kalau sekarang sudah berjenjang gitu. Ini nanti adik-adik harus perhatikan gitu. Jadi di ada ujian tingkat dasarnya, kemudian tingkat profesional sampai nanti ada CPA yang di situ ada ujian komprehensif dan boleh signing untuk dan juga membuka kantor akuntan publik gitu. Jadi kalau saya mengalami masa di mana ujian di tahun 2015, nah saya habiskan itu waktu 1 tahun itu untuk ujian CPA. Jadi baru saya lulus tahun 2014 dari Brawijaya Malang, itu S2 dan PPAK-nya, itu kemudian saya langsung mengikuti ujian CPA gitu. Jadi modal nekat aja gitu, coba deh sekali ujian atau ambil semua mata kuliah, nggak lulus, coba lagi, nggak lulus sampai saya akhirnya lulus gitu. Jadi tahapannya itu cuman ujian seperti itu, ujian online, kemudian baru dapat AP-nya, mengurus ke kementerian, dan kemudian membuka kantor akuntan publik. Nah, kalau saya sendiri itu, kalau secara bangunan fisik itu, ayah saya sebenarnya udah merintis bisnis konsultan dan manajemen, dan juga pajak gitu ya. Dari segi kantor itu sudah ada. Jadi saya sangat beruntung sekali gitu ya, memiliki orang tua yang begitu sangat mendukung profesi yang saya ambil ini, walaupun mungkin waktu kecil itu saya kalau ditanya, kalau kamu mau cita-citain jadi apa gitu, yang lain itu jawab jadi dokter, jadi pilot. Nah saya sendiri waktu TK itu ingat saya dan juga diingatkan gitu ya sama orang tua, pasti selalu menjawab menjadi akuntan, padahal saya nggak tahu itu pada saat itu profesi akuntan itu ngapain aja kan gitu. Nah baru kemudian setelah saya kuliah gitu ya, kemudian juga sempat bekerja di kantor akuntan publik, itu kemudian saya makin tertarik gitu ya menjadi seorang akuntan publik. Next. Oke, jadi saya sedikit cerita tentang kantor akuntan publik, bagaimana sih kita memanajemeni menjadi akuntan publik dan juga kantor akuntan publik itu gitu ya. Nah, jadi ini saya membuka kantor akuntan publik itu benar-benar belajarnya otodidak gitu ya. Jadi apapun itu saya ada buku tentang manajemen kantor itu saya baca sendiri. Kemudian juga saya mempelajari tentang sumber daya manusia dan juga bagaimana dengan perekrutan karyawan, kemudian juga berhubungan dengan karyawan secara legalitas, misalnya ada kontrak kerja dan sebagainya. Itu saya pelajari dan beruntungnya ya suami saya adalah orang hukum gitu ya, jadi saya banyak berkonsultasi dengan dia gitu ya terkait misalnya kontrak kerja, kemudian juga kontrak dengan klien. Nah dari sana itu benar-benar otodidak karena ayah saya tidak pernah ketika saya tanyakan itu menjawab langsung gitu ya. Jadi pasti beliau itu selalu udah cari aja sendiri, belajar aja sendiri. Nah di situ kadang-kadang juga di awal-awal capek juga ya gitu. Kok nggak mau ngasih tahu gitu, tapi di sana akhirnya saya jengah gitu ya. Jadi benar-benar dari bekal pada saat mau buka kantor akuntan publik itu kan ada syaratnya, ada SPM namanya, standar pengendalian mutu yang diberikan oleh P2PK dari Kementerian Keuangan. Nah atas dari sana saya pelajari kemudian menyesuaikan dengan keadaan kantor saya karena saya adalah perseorangan. Kemudian saya sendiri bertindak sebagai partner juga dengan beberapa auditor, itu saya sesuaikan di sana. Nah, jadi memanajemeni ala eco-boomers, ala saya gitu ya, sebagai generasi milenial itu yang paling penting adalah kepemimpinan kita dan juga manajemen gitu ya, di mana kepemimpinan itu sangat berpengaruh bagi saya ya, berpengaruh menurut saya untuk suatu KAP itu berjalan
dengan baik kan gitu. Kemudian juga teknologi tren. Nah, kita juga bagaimana mengikuti perkembangan teknologi gitu ya, dari kita misalnya dari cara kerja kita, misalnya sekarang kan sudah big data dan juga cloud gitu ya, cloud computing. Jadi data-data itu kita simpan, misalnya seperti saya pakai Google Drive gitu. Jadi kita bisa akses dari mana. Jadi tidak manual lagi gitu ya. Kemudian juga kita kan dari menjadi akuntan publik itu kan nggak boleh beriklan ya. Jadi kita tidak boleh memasarkan jasa yang kita berikan dan sebagainya. Nah itu bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu, kita ya dengan sharing-sharing pengetahuan aja tentang audit gitu. Jadi ini kap saya sih dan juga saya pribadi juga kadang-kadang juga menjadikan media sosial itu untuk ajang sharing tentang ilmu auditing atau accounting. Nah ini mungkin masih tahap pengembangan juga gitu, dan saya pribadi juga sering diundang menjadi narasumber gitu dalam kuliah umum di universitas-universitas. Nah di situ kemudian saya memperkenalkan profesi akuntan publik itu lebih dalam lagi gitu. Jadi mereka bisa terinspirasi dari sana dan lebih membuka diri gitu tentang profesi akuntan itu. Profesi akuntansi itu ternyata luas sekali bisa diambil gitu. Nah, kemudian marketing and development, nah ini salah satu juga strateginya saya ketika memberikan kuliah umum menjadi narasumber itu secara tidak langsung juga saya memasarkan KAP tempat saya atau KAP yang KAP saya gitu. Jadi memasarkan diri, memasarkan kantor gitu. Jadi dengan cara-cara itu kita tidak tidak melanggar undang-undang, karena patut diketahui bahwa KAP itu tidak boleh beriklan gitu ya. Jadi marketing and development-nya juga ya dalam pengembangan KAP-nya kita istilahnya selalu minta feedback juga ke klien-klien gitu. Jadi mereka juga secara sukarela kadang-kadang juga memberikan masukan gitu ya tentang pelayanan di KAP kita itu yang sekiranya perlu ditingkatkan itu seperti apa. Nah, itu kita sangat open minded di sana. Jadi mudah-mudahan sih KAP ini bisa terus berjalan gitu ke depannya dan makin dikenal gitu ya. Oke, next. Nah, jadi satu lagi juga memperhatikan sekali kepuasan dari klien gitu ya. Jadi kita bagaimana bisa tetap menjalankan prosedur audit dengan kode etik yang sudah selalu ditekankan kepada profesi kita, dan tetap membuat klien itu bisa nyaman juga sama kita gitu ya. Kemudian saya juga di kantor tuh mencoba menciptakan suasana kerja yang nyaman gitu ya. Ya sering diingatkan juga ke teman-teman auditor tempat KAP saya itu untuk rajin-rajin lah bersih-bersih habis bekerja gitu. Kemudian juga ruangan itu ditata sedemikian rupa, jadi ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi senyamannya mereka, karena kan generasi milenial biasanya suka tempat kerja yang begitu nyaman gitu ya, yang sesuai dengan gaya mereka gitu ya. Jadi dan juga selalu menciptakan suasana yang nyaman jadi dengan rekan kerja gitu. Jadi mereka itu kalau di KAP saya itu lebih kepada sangat dekat sekali hubungannya antara auditor satu dengan auditor yang lain. Nah, itu mereka sangat bisa menjaga kerukunan gitu terutama ya, karena kalau bagi saya dengan rukun dengan rekan setim itu akan lebih kita semangat buat datang ke kantor gitu, semangat buat tetap bekerja. Nah, itu yang kemudian saya juga sama tim itu tidak pernah bersifat menggurui gitu ya. Jadi kita bersifat sharing gitu. Jadi saya juga belajar dari mereka, mereka belajar dari saya gitu. Jadi ada feedbacknya, ada timbal baliknya antara satu sama lain gitu. Karena saya yakin saya juga ketika ingin istilahnya memberikan semacam mungkin sharing ke mereka, itu memposisikan diri agar tidak terkesan menggurui gitu ya. Jadi sebagai generasi milenial pun juga, dan auditor saya lebih banyak milenial, itu mereka tidak suka gaya kepemimpinan yang terlalu diktator gitu ya. Jadi mereka cenderung santai, tetapi santai di mana bertanggung jawab gitu. Itu yang saya sering tekankan ke mereka.
Oke, next. Nah, jadi apa yang perlu kita pegang gitu ya saat menjadi seorang profesi akuntan publik? Nah, ini berdasarkan kode etik ya yang memang sering ditekankan oleh IAPI gitu ya, memiliki integritas gitu ya, jujur, selalu jujur dalam hubungan profesional, kemudian memiliki pengetahuan serta keahlian serta bertindak hati-hati, ini yang paling penting ya. Kemudian objektivitas serta independen. Nah, kita tidak boleh memihak kepada siapapun gitu ya, walaupun klien itu memberikan penugasan ke kita, tetapi di sana kita tetap harus independen berdasarkan fakta gitu ya. Nah, jadi adik-adik ini yang menjadi 4 hal yang harus dipegang gitu ya, nilai-nilai dari CPA itu supaya kita menjadi CPA yang benar-benar profesional, yang bisa kita all out gitu ya, memberikan jasa kita kepada klien kita sekaligus mengedukasi mereka gitu tentang apa itu audit, pentingnya audit dan juga akuntansi itu sendiri. Oke, next. Oke, jadi bekerja dengan milenial itu mereka ya sangat unik ya. Jadi kita sebagai pimpinan juga memberikan teladan bagi mereka, memberikan contoh gitu ya. Jadi ya saya mungkin posisinya hampir sama kayak Kak Arda gitu ya. Jadi seperti kakak gitu di kantor sendiri. Jadi mereka memang manggil saya tuh kakak bukan Bu gitu ya. Jadi kita juga harus menjadi teladan, menjadi contoh bagi mereka. Kemudian suka tantangan, kemudian juga selalu tipenya bekerja keras dan selalu positive thinking gitu ya. Nah, kemudian lingkungan kerja juga suka yang nyaman dan menyenangkan. Next. Nah, jadi tetap kalau kita sebagai generasi milenial itu kita harus ketahui bahwa ya mereka tetap berpikir tentang jenjang karir dan juga salary. Jadi biasanya kalau saya di kantor itu ada proses negotiate salary gitu. Jadi menyesuaikan juga nanti dengan beban tanggung jawab mereka. Jadi open negotiate gitu. Kemudian selalu mengikuti tren teknologi dan memiliki nilai-nilai di sana. Oke, next. Nah, ini jadi kadang-kadang kita suka kerjanya itu menyendiri gitu ya, di crave space, jadi mereka suka bekerja secara private. Nah, itu tidak menjadi masalah gitu ya. Yang penting saya selalu kalau di kantor tuh tekankan bisa bekerja dengan tim dan juga bisa bekerja individual gitu. Kemudian biasanya sering kalau auditor-auditor saya itu minta saran gitu, feedback gitu ya dari hasil pekerjaan mereka gitu, yang dimana nanti itu menjadi proses pengembangan mereka, pengembangan diri mereka gitu supaya lebih baik lagi gitu ya. Kemudian selalu antusias gitu ya dan selalu ingin perubahan. Jadi saya biasanya setiap misalnya ada meeting dengan tim itu mereka pasti ada disampaikanlah ide-ide yang bagi saya kalau memang itu bisa untuk perkembangan kantor dan perkembangan bersama itu tidak ada salahnya untuk di-approve gitu. Jadi saya sangat menghargai pendapat dari auditor saya gitu ketika menjalankan atau memanajemeni kantor akuntan publik. Next. Nah, jadi adik-adik yang ingin menjadi seorang CPA gitu mulai dari sekarang tuh kalau pernah dengar analisis SWOT ya, analisis dulu diri Anda gitu ya, kekuatan Anda apa, temukan keunikan Anda. Kalau Anda mau jadi CPA, ya jangan mau jadi CPA yang biasa-biasa aja gitu. Jadi CPA yang punya ciri khas misalnya, itu apa silahkan Anda temukan kan gitu. Kemudian kelemahan juga kita analisis. Jadi kita bisa memanajemeni dari apa yang menjadi kelemahan kita bisa istilahnya antisipasi nantinya. Kemudian ya memanfaatkan peluang yang ada. Sekarang adik-adik dikasih kesempatan untuk mengikuti CPA Days gitu. Jadi melihat atau menyaksikan tokoh-tokoh di Indonesia yang artinya banyak pengaruhnya, itu belajar dari mereka, itu jangan dilewatkan kesempatannya. Jadi saran saya sih rajin-rajin ya ikut seperti webinar gitu. Sekarang kan juga zamannya Zoom, kemudian webinar itu banyak yang bisa diikuti dari rumah sambil ya melaksanakan kegiatan yang lain. Itu banyak value yang didapat ya, terutama yang di bidang accounting sama auditing. Kemudian yang trades ya pasti ancaman, bentuk tantangan itu pasti ada ke depannya, dan itu kita harus
siap gitu ya, karena profesi akuntan publik terutama adalah salah satu profesi yang banyak tantangannya ke depan gitu. Jadi kita harus benar-benar tangguh gitu ya dalam menjalankan profesi ini. Ujian kita juga sangat banyak. Jadi bagaimana kita bisa nantinya menghadapinya gitu ya. Kalau saya percaya sih, karena kalau kepercayaan saya itu kita juga harus ingat sama Tuhan kita, pasti beliau juga pasti akan melindungi kita sehingga jalan kita akan dilancarkan gitu ketika menjalani profesi ini dan menghadapi berbagai masalah yang ada. Next. Oke, jadi pesan saya untuk adik-adik semua gitu ya, jadi change your mind if you want to be different gitu. Jadi sukses selalu, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi dan makin keinginan menjadi CPA itu makin kuat gitu ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kananda untuk sharing yang menginspirasi dan mengagumkan ini. Sekarang kita akan memasuki sesi Q&A atau diskusi nih bersama panelis. Nah, saya karena keterbatasan waktu, mungkin saya hanya akan menampilkan 2 pertanyaan aja untuk para panelis. Nah, pertanyaan pertama ini ada dari Ricky. Oke, saya bacakan. Katanya gimana sih peran ibu dalam menanggapi dan tetap fokus dengan cita-cita ibu nih, karena seperti yang kita tahu kan kalau misalnya di Indonesia sendiri itu mayoritas angkutan publik dengan tingkat kelulusan UPAP tahun 2019 itu kalau laki-laki sebesar 74% dan perempuan sebesar 26%. Nah, berarti kan bisa kita simpulkan bahwa angka ini kan cukup kecil ya jika dibandingkan dengan laki-laki. Nah, saya mau tanya gitu, kalau misalnya kakak-kakak ini pernah nggak sih ngalamin dinilai atas gender gitu atau diskriminasi gender kayak gitu? Diskriminasi gender ya? Ya, atau dinilai atas gender gitu. Terus gimana caranya kakak-kakak menanggapi dan tetap fokus dengan cita-cita kakak gitu? Oke. Kalau dari saya sih diskriminasi gender sih enggak ya. Tapi lebih ke mungkin ini ya, sexual harassment ya dulu ya. Jadi sempat pernah lah dianggapnya jadi objek aja gitu ya. Jadi waktu itu istilahnya saya waktu itu masih staff lah di Big Four. Habis itu minta data dan mereka minta nomor, waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada teknologi WhatsApp. Jadi minta nomor handphone saya, gitu kan. Yang minta adalah accounting manager klien. Nah, terus saya bilang, saya keluarin kartu nama saya ya. Terus saya bilang, di situ ada nomor handphone saya nggak, gitu. Terus saya bilang, ya udah kalau nggak ada, berarti hubungan kita hanya profesional aja. Saya ngeleseng gitu ke klien, gitu. Profesi saya nggak ngalamin gender discrimination sih selama saya menjalani profesi saya. Ya, kalau saya sendiri udah diizinin ya. Soalnya masjidnya lagi sholat. Silakan Kak. Nah, gimana ya? Saya kejar waktu soalnya Bella ya. Nah, kalau saya sendiri alhamdulillah sih enggak, belum pernah dan mudah-mudahan nggak pernah ngalamin. Justru kita merasa gimana ya, karena jumlah akuntan publik perempuan di Sulmapa itu sendiri masih sangat sedikit, jadi kesannya ada spesial gitu. Jadi yang perempuan karena sedikit, yang muda juga sedikit. Nah, justru ini bisa, kalau di wilayah kami alhamdulillah masih bisa jadi daya tarik. Untuk diskriminasi sendiri mudah-mudahan nggak ngalamin, karena saya juga baru 3 tahun ya. Mungkin dari saya sekian. Kalau dari saya izin menjawab ya. Selama ini sih belum pernah gitu ya mengalami diskriminasi secara gender gitu. Jadi teman-teman di Bali, KAP di Bali juga sangat menghargai gitu ya kehadiran saya, walaupun saya salah satu-satunya yang punya KAP wanita sendiri gitu ya. Mungkin CPA di Bali banyak, cuman tidak mendirikan kantor akuntan publik. Jadi
Kemudian mereka sangat menghargai saya dan lebih banyak membimbing gitu. Jadi senior-senior saya di Bali itu lebih banyak membimbing dan ya saya dikasih kepercayaan kemudian dijadikan bendahara Korwil gitu. Itu sebuah bagi saya sebuah penghargaan gitu ya. Jadi mereka tidak memandang gender gitu untuk menjadi atau mengajak saya gitu menjadi seorang pengurus gitu. Artinya itu tidak terjadi bagi saya gitu ya selama saya berkarir menjadi akuntan publik. Oke, baik, terima kasih Kak Michelle, Kak Arda, dan Kak Nanda buat jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan yang terakhir. Katanya di era transformasi digital dan era pandemi, saatnya memulai mendirikan kantor akuntan publik atau KAP atau kantor jasa akuntan. Nah, kakak-kakak pilih yang mana dari dua hal tersebut? Boleh dijawab? Kenapa apa pertanyaan? Sorry. Bisa diulangi? Pertanyaannya katanya di era transformasi digital dan era pandemi, saatnya memulai mendirikan kantor akuntan publik atau kantor jasa akuntan. Pilih yang mana dari hal itu? Oke. Saya udah pasti saya pilih yang luas pangsa pasarnya, yaitu akuntan publik, kantor akuntan publik. Ya, kalau kantor akuntan publik itu lebih tinggi derajatnya dibanding KJA, to be honest. So basically, I will definitely go for KAP. Thank you. Oke, kalau saya juga sama ya, karena udah mengalami punya KAP, jadi pangsa pasarnya terutama di Bali itu masih sangat luas ya punya KAP. Jadi kita di Bali baru ada 16 KAP dan kesempatan untuk memberikan jasa. Jadi jasanya bukan audit aja ya, tetapi juga bisa kompilasi. Kemudian juga kita bisa untuk memberikan training juga gitu, dan itu nggak salah gitu, dan itu masih dibolehkan oleh undang-undang. Jadi banyak yang bisa kita berikan jasa itu ke masyarakat gitu. Jadi kantor akuntan publik itu is the best choice gitu ya untuk era saat ini dengan tentunya mengikuti juga perkembangan teknologi gitu ya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kantor akuntan publik ya, Kak. Ya, terima kasih buat jawabannya dan makasih buat sesi sharingnya nih. Tapi karena waktu kita terbatas, maka sesi Q&A dan diskusi kita cukup sampai di sini aja. Dan terima kasih kami ucapkan kepada para panelis yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya dalam Sri Kandi Talks di acara CPA Days 2020 ini. Kiranya ilmu dan cerita maupun pengalaman yang sudah kakak bagikan buat kami dapat menjadi motivasi dan juga pembelajaran untuk mengikuti jejak beliau. Nah, saya Bella Audita sebagai moderator, saya pamit undur diri dan memohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam Sri Kandi Talks pada siang ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Sesi berikutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih Kak Anda, Kak Arda, dan Kak Michelle. Terima kasih Bella, sama-sama. Terima kasih Bella. Baik, terima kasih kepada para panelis dan Bella atas sharing yang bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, apabila para panelis ada agenda yang lain, kami persilakan untuk melanjutkan agenda tersebut dan diperbolehkan meninggalkan acara sore hari ini.